Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Sekedar info saja. Sekedar info. Tidak semua agama itu bisa menetap, khususnya di Pulau Jawa. Karena para pendahulu kita yang ada di Pulau Jawa itu melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap semua agama yang ingin menetap di Pulau Jawa. Seleksinya berdasarkan Tuhan yang dibawa agama masing-masing. Kalau Tuhannya itu sama dengan Tuhan yang sudah ada, kita sebut saja sudah ada di Pulau Jawa pada masa itu, maka agama itu bisa diajarkan, bisa menetap di Pulau Jawa. Infonya seperti itu. Hanya info, hanya kata saya, hanya katanya. Untuk kebenarannya silakan kisana cek sendiri. Kita berbicara tentang hakikat dari Tuhan. Sebenar-benarnya Tuhan, bukan Tuhan hasil katanya dan katanya, bukan Tuhan hasil imajinasi pikiran, bukan Tuhan hasil katanya kitab suci agama masing-masing. Kalau kita tahu Tuhan itu dari katanya, dari imajinasi pikiran, dari kitab suci masing-masing, maka yang disebut Tuhan itu pasti berbeda. Tapi hakikat Tuhan, sebenar-benarnya Tuhan itu ya hanya itu, ya toh, hanya itu. Maka seharusnya tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan sesuatu yang disebut dengan Tuhan. Sebenar-benarnya Tuhan, hakikat Tuhan dari semua agama yang telah berhasil menetap, khususnya di Pulau Jawa. Karena semua agama itu telah melewati tahap seleksi oleh para pendahulu kita. Bagi semua manusia tanpa terkecuali, sebelum Tuhan itu sendiri mengenalkan dirinya pada manusia, maka Tuhan itu akan selalu berbeda, sesuai dengan apa yang sudah si manusia itu ketahui, yang bersumber pada katanya, bersumber pada kitab suci agamanya masing-masing, bersumber pada imajinasi pikiran si manusia itu masing-masing. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kemarin tentang salah satu pesan dalam bentuk tembang puisi Kinanti. Kita sampai pada ayat yang keempat. Sastro Jru Wedo Muni, artinya tertulis di dalam buku pedoman hidup. Di sini tertulis Weda, kitab suci agama Hindu. Bolehkah orang Hindu itu berbicara, menjelaskan kepada orang Katolik, orang Islam, orang Buddha, orang Konghucu, dan bla bla blanya, termasuk orang Yahudi, tentang Tuhan? Ya toh? Boleh dengan satu syarat. Syaratnya cuma setelah orang Hindu itu mengerti sebenar-benarnya Tuhan, hakikat dari Tuhan yang diajarkan oleh
kitab sucinya, yaitu Weda. Begitupun juga dengan orang Islam, Katolik, Konghucu, Yahudi, dan bla bla blanya. Beliau-beliau yang telah mengenal sebenar-benarnya Tuhan, hakikat Tuhan yang diajarkan oleh kitab sucinya masing-masing, itu bisa mengajarkan tentang Tuhan kepada manusia yang memiliki agama lain. Yang perlu digarisbawahi adalah yang diajarkan kitab sucinya masing-masing. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Apakah Tuhan itu bisa diserupakan dengan manusia? Kan katanya Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Orang Jawa menyebutnya tan kena kinaya ngopo. Orang Islam menyebutnya laisa kamislihi syai'un. Dan bla 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 dengan penyebutan yang berbeda oleh agama lain. Nah, ya toh. Kalau Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun, maka apapun yang Tuhan lakukan itu tidak akan pernah ada di dalam memori pikiran manusia. Tidak akan pernah ada. Termasuk bahasa Tuhan itu tidak akan pernah ada di dalam memori manusia. Berarti semua kitab suci agama masing-masing itu adalah ciptaan manusia, karena bisa dikenal oleh manusia lainnya, bisa teridentifikasi oleh manusia lainnya, ya toh. Ini memerlukan sumbu panjang. Kalau sumbu pendek tidak bisa ini, ya toh. Kalau sumbu pendek pasti langsung meledak, boom, hancurlah dia. Maka manusia-manusia yang telah menciptakan kitab suci agama masing-masing itu adalah manusia-manusia yang telah dibukakan rahasia tentang Tuhan kepada si manusia itu. Setelah si Tuhan membukakan rahasianya tentang tan kena kinaya ngopo, tidak bisa diserupakan dengan apapun, laisa kamislihi syai'un, kepada si manusia itu, maka manusia itu pun juga akan mengerti seperti apa toh yang tidak bisa diserupakan dengan apapun itu. Seperti apa toh tan kena kinaya ngopo itu? Seperti apa toh laisa kamislihi syai'un itu? Dari sini maka yang disebut dengan Weda, Al-Quran, Tripitaka, Taurat, Injil, Zabur, dan semua sastra tertulis itu isinya sama, yaitu bahasa Tuhan yang dimanusiakan, ya toh. Bahasa Tuhan yang dimanusiakan ini sama dengan sang hidup yang mengalami kehidupan. Sang hidup itu adalah Tuhan. Sedangkan kehidupan itu ya sekarang ini. Bukankah kita semua ini mengalami kehidupan? Berarti sebelum kehidupan ini ada, yang ada adalah Tuhan atau sang hidup itu sendiri. Sang hidup atau Tuhan yang mengalami kehidupan ini harus dilihat dari sudut pandang masing-masing, karena masing-masing dari kita ini mengalami kehidupannya masing-masing, ya toh.
sehingga kita ini menjadi tahu dari mana diri kita ini berasal dan kemana diri kita ini akan kembali. Di tengah-tengahnya dalam menjalani kehidupan, kita pun juga akan mengerti dengan sendirinya. Setelah dari mana kita berasal dan kemana kita kembali itu, kita temukan berdasarkan sudut pandang masing-masing. Dari mana aku berasal dan kemana aku kembali, ini sama dengan Sang Hidup atau Tuhan yang mengalami kehidupan. Nah, setelah semuanya jelas, maka terbukalah dua kitab suci. Yang pertama adalah kitab suci kehidupan yang berupa sastra tertulis milik masing-masing dari setiap agama. Yang kedua adalah kitab suci hidup, kitab suci yang tidak tertulis. Bagaimana yang tidak tertulis ini menjadi tertulis? Itu merupakan rahasia diri kita masing-masing, ya toh. Muter-muter ndak jelas, Min. Ya, ndak tahu. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.